Wajah Liu Qing dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat pemuda tak dikenal itu, yang ternyata adalah Xiaoyan. Sedangkan Liu Fei sesekali curi-curi pandang, matanya pun berkedip ketika mereka saling bertatap. Liu Qing melangkah maju yang kemudian akhirnya bertanya, Xiaoyan, kenapa kamu tiba-tiba sampai di sini? Aku harus pergi ke daerah kota Pil, berhubung kota Tianhuang memiliki lubang cacing, maka sekalian lewat aku mampir di sini, jawab Xiaoyan. Liu Qing tersenyum mendengar kata-kata Xiaoyan dan akhirnya berkata, lubang cacing akan dibuka sekali lagi di hari ini, untuk menyiapkan segala sesuatunya, serahkan masalah ini padaku. Sekarang giliran klan Cheng yang mengelola lubang cacing. Kemungkinan, mereka akan mempersulit Kak Liu Qing, jika kamu menunjukkan dirimu. Suara samar terdengar dari mulut Liu Fei. Apa yang terjadi? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Xiaoyan yang tiba-tiba bertanya. Liu Qing pun segera menjawab. Ini adalah masalah yang disebabkan oleh lubang cacing ini. Awalnya, ini adalah giliran klan Liu saya untuk mengontrol wormhole tahun ini. Namun, Burning Flame Valley telah menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 dari suatu tempat. Namun, alkemis tingkat tertinggi di klan Liu saya hanya tingkat 5. Dengan kemampuan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki alkemis, bukan? Xiaoyan bertanya dengan ragu. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun ada desas-desus bahwa kepala lembah dari Burning Flame Valley ingin memperbaiki pil obat yang membutuhkan bantuan dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Liu Qing menggelengkan kepalanya dan menjawab. Pandangan Xiaoyan tiba-tiba tertuju pada wajah bangga dari lelaki tua berjubah ungu di kejauhan saat dia berkata, dengan kata lain, selama kamu memiliki seorang alkemis yang tingkatannya lebih tinggi daripada orang tua itu, lubang cacing ini akan dikembalikan ke klan Liu untuk dikelola. Xiaoyan perlahan melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah pria tua berjubah merah itu. Sambil tersenyum, dia berkata, senior ini, klan Liu belum mengaku kalah. Mohon tunggu sebentar sebelum menyerahkan wormhole. Jika klan Liu belum merasa kalah, maka undanglah seorang alkemis yang lebih baik dari Grandmaster Chiu, dan hak pengelolaan lubang cacing akan menjadi milik klan Liu. Nada bicara tetua Chihuo terdengar lebih sopan ketika dia menyadari kekuatan Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke pria tua berjubah ungu itu, menangkupkan kedua tangannya, dan tersenyum sambil berkata, kalau begitu, izinkan aku yang kecil untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu ini. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah alkemis yang diundang klan Liu. Penatua Chihuo tercengang saat mendengar ini. Dia tidak begitu percaya, di usia yang begitu muda yang telah mencapai Dozong. Ternyata Xiaoyan juga seorang alkemis. Cukup banyak orang yang memperlihatkan ketidakpercayaan. Itu juga terlihat jelas pada raut wajah Zheng Xiu. Zheng Xiu memandang Xiaoyan dan berkata, mungkin aku yang dulu mungkin benar-benar tidak dapat bersaing denganmu dalam hal doki. Tapi dalam hal keterampilan alkemis, aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Anda tidak memiliki kualifikasi. Xiaoyan mengabaikan kata-kata Zheng Xiu dan berkata, bagaimana kita bersaing? Haruskah kita memperbaiki pil obat? Tidak perlu. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, karena kamu juga seorang alkemis, kamu juga harus sadar akan pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Kita akan bersaing dengan kekuatan spiritual. Karena kamu dari generasi yang lebih muda, maka saya persilahkan Anda terlebih dahulu untuk menyerang. Jika saya mundur beberapa langkah, itu dianggap sebagai kemenanganmu. Melihat keangkuhan Zheng Xiu, Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Ketika tangannya diayunkan, kekuatan spiritual yang agung dan luas segera menyapu dari langit seperti badai. Ekspresi wajah tenang penatua Chihui, maksud saya Chihuo, berubah drastis pada saat ini. Ekspresi acuh tak acuh Zheng Xiu juga langsung memucat. Kekuatan spiritual yang agung muncul seperti gelombang besar yang tak berujung saat menyapu langit. Itu membawa tekanan luar biasa menakutkan yang mengalir ke arah pria tua berjubah ungu itu dengan cara seperti kilat. Ruang angkasa bergetar kemanapun ia melewatinya. Untaian garis hitam pekat menyebar dengan tenang. Meskipun kekuatan spiritual tanpa bentuk atau warna, siapapun yang memiliki kekuatan akan dapat merasakan tekanan menakutkan yang meresap ke langit. Jenis tekanan ini berasal dari dalam jiwa seseorang, menyebabkan seseorang memiliki perasaan berdebar-debar. Pada saat ini,
Banyak percakapan pribadi terhenti tiba-tiba. Ekspresi beberapa orang yang mengejek arogansi Xiaoyan sebelumnya menegang. Sekilas, mereka terlihat sangat lucu. Setelah maju ke kelas Dozong, Xiaoyan saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat ke-7 jika seseorang berbicara tentang tingkat alkemisnya. Selain itu, karena kekuatan spiritualnya luar biasa untuk memulai, kemungkinan dia tidak akan kalah dengan beberapa alkemis tingkat 7 sejati. Penatua Chihuo dan seluruh orang yang ada tercengang saat dia menyaksikan kekuatan agung yang menyapu langit. Terlebih lagi Zhen Xiu, yang saat ini harus menghadang kekuatan jiwa spiritual Xiaoyan, seorang alkemis tingkat 7. Bagaimana mungkin? Ekspresi gila dan kejam melonjak ke mata Zheng Xiu setelah tubuhnya sedikit gemetar. Dia pasti tidak percaya bahwa generasi muda ini, yang tampak seperti anak kecil, berada di tingkat ke-7. Bocah, lupakan mencoba memainkan beberapa trik di depan diriku yang dulu. Mata Zheng Xiu menatap Xiaoyan dengan seksama. Dia dengan dingin berteriak setelah penghalang spiritual terbentuk. Xiaoyan mengangkat matanya karena teriakan Zheng Xiu. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman mengejek. Zheng Xiu ini hanyalah seorang alkemis tingkat 6, namun orang ini berani memamerkan kekuatan spiritualnya di depannya. Tampaknya Zheng Xiu ini sedang mencari penderitaannya sendiri. Xiaoyan dengan lembut menjentikan jarinya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Kata-katanya baru saja terdengar ketika kekuatan spiritual yang agung, yang menyapu langit, langsung berkumpul. Itu membentuk palu spiritual seperti substansi di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu jatuh dengan kejam dan menabrak penghalang spiritual yang tebal. Penghalang spiritual pun meledak. Ekspresi Zheng Xiu yang terhubung dengannya langsung berubah menjadi putih. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang kembali seolah-olah dia mengalami pukulan serius. Dia mendarat dengan keras di tanah dan membentuk bekas luka yang panjangnya hampir 100 meter sebelum akhirnya berhenti. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tercengang saat mereka melihat Zheng Xiu yang terbaring di kejauhan tanpa ada yang tahu apakah dia masih hidup ataukah sudah pindah kakak. Tak jauh dari Cheng Yao, Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya juga melihat Zheng Xiu di tanah di kejauhan dengan mulut terbuka lebar. Kelompok Liu Qing merasakan semacam perasaan kunyul ketika Zheng Xiu bahkan tidak dapat menahan satu pertukaran dengan Xiaoyan. Itu adalah alkemis tingkat 6, ahli alkimia tingkat 7. Kedua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing perlahan menghirup udara pada saat ini. Nada mereka mengandung kegembiraan yang tidak bisa ditekan saat mereka bertanya, "Tuan ini adalah alkemis tingkat 7, kepala klan. Kah dia benar-benar temanmu?" "Yo, jelas," Liu Qing menjawab sembari membusungkan dadanya. "Jika dia bukan temanku, mana mungkin dia yang seorang alkemis tingkat 7 mau datang kemari dan membantu kita?" Kata-kata Liu Qing benar-benar membungkam mulut tetua klan Liu, yang sebenarnya tidak setuju jika Liu Qing menjadi kepala klan senior ini. "Bolehkah saya tahu jika ada hasil akhir untuk pertandingan ini?" Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung, yang menyebar di langit, langsung menghilang. Dia memandang penatua Chihuo sebagai bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, mata tetua Chihuo dengan cepat menarik diri dari Zheng Xiu di kejauhan, yang nasibnya tidak diketahui. Senyuman langka muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Kekuatan teman muda itu luar biasa. Kemenangan secara alami menjadi milik Anda. Hak pengelolaan untuk lubang cacing kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan menjadi milik klan Liu. Ekspresi Cheng Yao berubah sangat buruk ketika dia mendengar kata-kata penatua Chihuo. Meskipun Cheng Yao tahu bahwa situasinya telah berbalik karena penampilan Xiaoyan, dia benar-benar kesulitan membentuk kebencian terhadap alkemis tingkat 7. Ini karena dia dengan jelas memahami betapa hebatnya kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Penatua Chihuo tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya tertuju pada Xiaoyan di samping Liu Qing. Dia dengan cepat melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan tersenyum sambil berkata dengan sangat sopan, "Bolehkah saya menanyakan tentang nama teman muda itu?" Xiaoyan tersenyum. Teman muda Yan Xiao sudah memiliki prestasi seperti itu di usianya. Ini benar-benar luar biasa. Bolehkah saya tahu orang hebat mana yang merupakan guru teman muda? Penatua Chihuo tertawa. Terlepas dari betapa luar biasanya bakat Xiaoyan, tidak mungkin dia mencapai tahap seperti itu jika tidak ada yang membimbingnya.
Dia hanyalah seorang pertapa gunung, dan tidak bisa dianggap sebagai orang yang hebat. Xiaoyan tertawa dan menyingkirkan pertanyaan ini tanpa membuatnya jelas. Melihat Xiaoyan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, Penatua Chihuo buru-buru menutup mulutnya. Dia mungkin tetua dari lembah api yang membara, tapi dia hanya seorang ahli dozong. Dia masih mempertahankan nada sopan untuk alkemis tingkat 7.